Oke, hari ini gue mau review headlamp Sunray Muye 3. Kalau yang sebelumnya kan gue hanya membandingkan aja ya antara Sunray Muye 3 dengan Woben H1. Nah, sekarang gue mau review headlamp Sunray Muye 3 saja. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian beli Sunray Muye 3, kalian tuh udah dapat box kayak gini. Kalian juga dapat hardcase-nya. Jadi bagus banget ya kalau udah dapat hardcase gini. Headlamp tuh jadi aman kalau ditaruh di carrier atau di backpack kita ya. Dan kita tuh sudah dapat headlamp tentunya dan strap band dan kabel charger. Cuman di sini kabel chargernya tuh biasa banget ya, karena harga Sunray Muye 3 juga lumayan mahal lah. Dengan harga segitu harusnya Sunray itu memberikan logo gitu di kabel chargernya nih. Kalau ada logonya di kabel charger ini, maka terlihat lebih premium lah gitu. Dan gue pengen bahas dari sebelum headlampnya, gue bahas dari strap band ya. Menurut gue ini udah premium banget sih, bagus ya. Jadi dia strap bandnya itu berjaring, terus juga di dalamnya itu ada silika gel gitu, kayak karet gitu, yang ngebuat headlamp ini tuh nggak gerak-gerak saat kita pakai tuh. Jadi lebih nempel lah di kepala. Jadi Sunray Muye 3 ini memiliki dua warna putih dan warna hitam. Jadi kalian harus pastiin kalian lebih membutuhkan yang mana gitu, warna putih atau warna hitam. Nah, warna putih ini yang gue pegang sekarang, dia mendapat fitur tambahan red light, tidak ada sensor geraknya. Dan kalau yang warna hitam itu sebaliknya, dia mendapatkan fitur sensor gerak tapi nggak dapat fitur red light-nya. Jadi itu balik lagi ke kalian lebih membutuhkan fitur red light atau sensor gerak. Kalau gue tentunya lebih membutuhkan fitur dengan red light karena ada SOS-nya. Soalnya penting banget ya kalau kita beli headlamp tuh, kalau nggak ada fitur SOS-nya ya kurang gitu menurut gue. Nah, terus Sunray ini memakai bahan material ABS. Gue bahas fitur-fiturnya di Sunray Muye 3 ini. Jadi Sunray Muye 3 ini memiliki dua mode dasar, yaitu low dan high. Sunray Muye 3 ini dibekali dengan lumens yang besar ya, 570 lumens. Tapi 570 lumens itu ketika kita menyalakan dua fitur lampu ini nih, LED ini, focus light dan floodlight. Kita pakai bersamaan, maka itu menjadi 570 lumens. Dan kita bisa atur tuh keterangannya dari switch di sini nih. Nah, jadi kita tinggal switch aja tuh pencahayaannya mau seterang mana gitu loh. Itu yang gue suka dari Sunray Muye 3 ya. Dan 570 lumens itu dia memiliki shooting beam yang cukup jauh ya, yaitu 110 meter. Kalau 110 meter itu berarti lampunya pencahayaannya itu lebih ke focus light. Karena semakin jauh jarak pencahayaannya, maka beam distance itu akan semakin mengecil. Jadi fokus. Nah, kita harus perhatikan juga tuh yang namanya shooting beam dengan beam distance. Kalau shooting beam itu adalah jarak cahaya ke depan. Kalau beam distance itu adalah melebar gitu loh. Jadi kalau misalkan shooting beamnya pendek, maka beam distance-nya sudah pasti melebar. Maka lampunya itu pasti floodlight. Kalau semakin jaraknya jauh shooting beamnya, maka pencahayaan itu semakin fokus, mengecil, maka kita sebut focus light. Nah, kita harus fokus juga kalau misalkan cari headlamp, perhatikan di boxnya, shooting beamnya itu berapa meter, untuk menentukan headlamp itu memiliki cahaya floodlight atau focus light, gitu loh. Karena kan biasanya di box itu cuma ada satu doang keterangannya, beam distance atau shooting beam. Nah, kita tuh harus pahami itu dua-duanya, shooting beam dengan beam distance itu berbeda, gitu. Dia juga dibekali baterai yang kapasitasnya besar, yaitu sekitar 3.700 mAh. Dengan kapasitas 3.700 mAh, dia ini bisa bertahan lama untuk mengangkat lumens yang sebetulnya nggak begitu, masih di bawah 1.000 ya, gitu loh. Karena kan yang membuat headlamp ini boros adalah lumens. Jadi semakin besar lumens headlamp itu, bahkan headlamp itu akan semakin boros. Makanya jangan sampai tertipu dengan lumens yang besar. Kalau mau cari lumens yang besar, pastikan juga kapasitas baterainya pun juga besar gitu loh. Nggak bisa kita nyari lumens 1000 lumens, 1200 lumens, 1600 lumens, tapi kapasitas baterainya itu cuman
sekitar 500 mAh atau 1000 mAh, 1600 mAh tuh belum cukup. Sudah dipastikan pasti boros headlampnya. Nah, makanya Sunray MUI 3 ini dibekali 3700 mAh. Gitu loh. Jadi itu yang membuat dia lebih irit dari headlamp yang lain. Nah, untuk pengisian dayanya, Sunray MUI 3 ini memakan waktu sekitar 4 jam. Dari 0% sampai 100% ya. Untuk pengisian dayanya. Dan sudah dibekali kabel charger yang sudah Type-C. Lalu, fitur tambahannya tuh di lampu red light ya. Lampu red light ini dia memiliki 1 lumens aja. Dengan running time tuh 71 jam. Ya, standar lah ya. Gak ada masalah, kita juga gak terlalu lama lah pakai lampu warna merah kan. Dan contohnya kayak gini. Nah, kalau kita nyalakan keduanya, maka ini menjadi 570 lumens. Kalau kita switch ke paling besarnya, misalkan gini. Tuh. Ini kan rendah. Nah, ini terang nih. Nah, jadi bagusnya Sunray MUI 3 tuh dia bisa lebih fleksibel gitu, diatur tingkat cahayanya. Ini di floodlight ya. Jadi kalau kita diemin lama nih, kita tekan gini, dia langsung mati. Nah, itu ciri-ciri headlamp yang oke sama yang standar gitu. Kalau kita lama-lama tuh mati. Jadi kita harus cepat gitu mindahinnya. Nah, gini. Ini di focus light. Focus light, ini di mode di floodlight. Cahaya yang lebar. Nah, kalau yang merah kita tekan di bawahnya aja nih. Ini merah, kita tekan lagi lama. Nah, ini jadi SOS. Nah, kita juga harus kenal ya lampu SOS itu ciri-cirinya adalah 3 kali berkedip pelan, 3 kali berkedip cepat, dan 3 kali berkedip pelan. Itu ciri-ciri lampu SOS. Dan bagusnya lagi, fitur ketiganya ini bisa dinyalakan bebarengan nih. Oke, ini gue nyalain. Ini gue nyalain. Nah, tuh. Tiga-tiganya itu bisa nyala bebarengan. Keren ya? Nah, dia jadi udah bisa diatur juga nih. Kita mau dikatasin, ini sekitar 60 derajat lah. 90 derajat lah. Enggak, 60 derajat lah ini. Nah, gitu. Oke, jadi sampai sini aja reviewnya. Pastikan lagi, kalau kalian mau beli headlamp, lihat lumensnya dengan kapasitas baterainya. Kalau sesuai, sikat deh. Terus perhatikan juga shooting beam dengan beam distance. Harus bisa bedain mana shooting beam, mana beam distance. Kekurangannya tuh Sunray MUI 3 masih di IPX5. Jadi masih tahan dengan intensitas air yang rendah. Kalau udah di IPX6 atau IPX7 atau IP68, wah ini udah sempurna sih. Gue rasa harganya nggak mungkin 600 ribuan. Bisa sejuta sih. Dengan cahaya yang lumens yang besar dan running time yang panjang, bisa lebih sih harganya. Nah, cuman koreksinya sih gitu aja ya. Mungkin kedepannya Sunray MUI 3 perhatikanlah detailingnya. Kabel chargernya itu harusnya udah ada logo Sunray-nya nih dengan harga segini ya gitu. Terus rating waterproof itu bisa ditingkatin lagi, bisa lebih tinggi lagi ratingnya gitu. Mungkin di IPX7